Halo guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Pada tahun 1960-an industri gula di Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya mempromosikan segala makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang disesuaikan. Saat bersamaan, seorang ahli nutrisi terkenal juga sedang mempublikasikan jurnal hasil penelitiannya di Universitas Harvard. Kejadian yang terjadi secara bersamaan itu bukan secara kebetulan, faktanya memang sudah dirancang sedemikian rupa agar terlihat mulus tanpa kendala sedikit pun. Penelitian yang dipublikasi secara besar-besaran oleh ahli nutrisi itu mengulas tentang penyakit jantung yang terjadi disebabkan oleh lemak dan kolesterol, serta mengurangi peran gula di dalamnya. Seorang yang mengeluarkan penelitian tersebut bernama Dr. Mark Hegstad. Beliau terungkap memasukkan hasil penelitian ke dalam jurnalnya karena sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan industri gula ternama di Amerika Serikat. Tak disangka, ternyata orang-orang yang terlibat dalam industri gula di Amerika Serikat ini membentuk satu asosiasi bernama Sugar Association. Mereka menggarap proyek yang dinamakan Proyek 226. Tujuan dibentuknya Proyek 226 ini untuk membiayai top scientist atau ilmuwan-ilmuwan terkenal yang bergerak di bidang industri tersebut. Upaya yang dilakukan Sugar Association guna mempertahankan image baik di industri gula terhadap penyakit jantung koroner, agar para ilmuwan mengeluarkan hasil penelitian yang mendiskreditkan lemak dan kolesterol sebagai penyebab utama dari penyakit jantung. Mark Hegstad mendoktrin publik bahwa segala penyakit jantung itu diasumsikan untuk menghidupkan lemak dan juga kolesterol. Dampak penelitian ini cukup serius hingga pemerintah federal Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk membatasi konsumsi lemak dan kolesterol. Dr. Christine Kearns, seorang peneliti, mengungkap tabir palsu yang berkedok penelitian dari sang ahli nutrisi itu. Christine menemukan bukti-bukti manipulatif hasil jurnal yang dipublikasikan oleh Mark Hegstad. Christine mengungkap bahwa Mark Hegstad dibiayai sekitar 630 juta rupiah demi peluncuran jurnal palsunya itu. Ia juga menemukan dokumen surat menyurat antar dua kubu yang bersekongkol ini. Industri gula kala itu memang memiliki keterlibatan yang cukup kuat untuk menggiring opini publik dan memberikan citra baik terhadap perusahaannya. Lalu Mark Hegstad menjalankan misi tersebut sesuai arahan industri gula terbesar yang licik. Kasus ini sempat berbuntut panjang dan menjadi perdebatan di wilayah Amerika Serikat. Bahkan penelitian palsu ini sempat diuji kembali validitasnya dan melibatkan pihak industri terkait. Mark Hegstad banyak didukung beberapa pihak karena backingannya memiliki kekuasaan yang luar biasa. Namun, Christine tetap berjuang sendirian dalam usahanya membeberkan bukti-bukti kepalsuan riset tersebut. Perjuangan Christine tidak sia-sia. Mulai di tahun 2007 hingga 2011, Christine tetap konsisten dalam mengungkap kebenaran. Setelah perjuangannya itu sedikit menemukan titik terang, hingga aksi heroiknya itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terlepas dari kasus yang mengaitkan industri gula dan ahli nutrisi ini, kesimpulan yang didapat adalah ketika merujuk pada suatu riset atau penelitian, hendaknya menggali informasi sedetail mungkin terkait validitasnya, agar tidak tertipu dengan riset yang logis tetapi hasilnya dari proses yang manipulatif. Gula, lemak, dan kolesterol memang faktor yang memicu munculnya penyakit-penyakit serius seperti jantung, diabetes, hingga obesitas. Maka, pentingnya mengatur cara konsumsi makanan serta minuman dengan kadar yang telah disesuaikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan tubuh di masa mendatang. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.